penyelenggaraan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat. 700 triliun itu dikurangi 50, 650 triliun. Yang pusat juga ragu mentransfer ini kalau sampai perilaku seperti ini tidak bisa disinkronisasi, tidak diselaraskan maupun disesuaikan dengan harapan pemerintah pusat. Apabila para gubernur, bupati, wali kota, kepala daerah ini tidak menyatukan pola pikir dengan teman-teman di Magelang, saya khawatir kalau pola tindaknya itu berbeda dengan pemerintah pusat, dan bukan tidak mungkin keliru, bahkan bisa melakukan tindakan yang negatif terkait dengan penyelenggaraan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat. 700 triliun itu dikurangi 50, 650 triliun yang transfer ke daerah. Ini ada bukunya. Ya, ini Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 29 tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah menurut provinsi, kabupaten, kota tahun anggaran 2025. Saya rasa pemerintah pusat juga ragu mentransfer ini kalau sampai perilaku seperti ini tidak bisa disinkronisasi, tidak diselaraskan maupun disesuaikan dengan harapan pemerintah pusat. Yang intinya dari hal ini sebetulnya saya mau katakan, merendahnya loyalitas kepada bangsa dan negara dan rakyat Indonesia melalui Bapak Presiden. Kesetiaan itu luntur. Maka saya minta juga supaya ini barangkali perlu penelitian mendalam ini. Jangan kecederaan ini membuat kita justru ada kesan seolah-olah Bapak Presiden ini semena-mena. Apa sih beratnya kayak sana itu kayak Magelang itu kan melatih disiplin, bukan militerisasi di sana, itu bukan, malah menyatukan pola pikir, pola tindak di daerah dengan pemerintah pusat, namanya sinkronisasi. Nggak ada itu yang namanya militerisasi, nggak ada itu. Saya yakin itu tidak ada. Nah, jadi itu saya kira yang saya sampaikan. Dan sebetulnya ini kan ada ini. Nah, rincian Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 201 tahun 2024 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini ada tambahan dari Pak Prabowo, tapi ini kan ditetapkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Tapi ini tetap berlaku, cuma ada revisi sana-sini. Nah, pertanyaan saya, kalau sejumlah kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur itu tidak sinkron dengan hal ini, apakah mungkin ini kan dari jumlah ini 46 kementerian ini ada semua di sini. Di situ ada bukunya. Apakah kementerian itu dapat menggelontorkan uang ke daerah kalau memang tidak sinkron berpikirnya dengan pusat? Banyak hambatan. Yang rugi itu rakyat di daerah. Jadi jangan perilaku yang sempit ini menghancurkan kepercayaan rakyat yang memilih kepala daerah di daerah. Jangan. Harusnya sekarang mulai sadar sehingga ada sinkronisasi, ada pembicaraan lah. Jangan seperti ini. Namanya perlawanan sebagai di dalam struktur pemerintahan. Namanya aja pemerintah daerah, pemerintah pusat, artinya struktur. Jadi para profesor-profesor, ahli-ahli politik itu sebetulnya dungu sekali dan bodoh ya, bahwa tidak ada hubungan hierarki. Bodoh, jangan tampil di televisi kalau membodohi rakyat lah. Tapi kalau protes ini saya ingin berhadapan orang itu. Ya, saya ingin berhadapan si profesor-profesor itu. Jadi baiknya di kampus itu mengajar mahasiswa supaya berakhlak, bermoral. Jangan membodohi dengan cara menggelapkan sesuatu yang terang benderang, bahwa hierarki antara pusat dan daerah itu adalah kepala pemerintahan dan kepala daerah, kepala pemerintahan di daerah dan pemerintahan di daerah. Jadi sekali lagi merugikan sebetulnya bagi kepala daerah atas sikap yang ditunjukkan.
sebetulnya ya sudah sebetulnya dengan cara-cara panitia memberikan kesempatan, karena ada ini penting namanya informasi langsung dari Bapak Presiden dan sejumlah orang yang memberikan pembekalan seperti itu.